balita berusia 3 tahun untuk menyelamatkan ibunya. Sendirian berlari ke aula tiran untuk meminta bantuan ayah tiri. Tetapi kaisar saat ini terkenal karena membunuh tanpa berkedip. Ayah tiran, tolong. Ibu ditangkap oleh orang jahat. Jiang Zheng di atas panggung menggerakkan telinganya. Menatap tajam ke arah balita di pintu dan menangkapnya. Reaksi pertama Jiang adalah lari tapi belum berbalik. Kasim kecil mengangkat orang itu. Kaki pendek kecil menendang angin puyuh di udara. Lalu dikirim ke aula oleh Kasim kecil. Lehernya menyusut seperti burung puyuh. Tetapi pikirannya bertempur di surga. Hai. Apakah ayah sudah makan? Tidak bisa. Terlalu mencolok. Ayah. Halo. Aku adalah putri kecilmu yang lucu. Jiang ayah. Kau sangat tampan. Terlalu menjilat. Ayah. Halo. Kau adalah orang baik yang tidak membunuh orang sembarangan. Semua orang tahu bahwa kaisar saat ini adalah tiran yang sangat jahat. Tetapi tidak tahu tiran. Dia memiliki ilmu sihir yang beracun. Mungkin mendengar balita mengatakan bahwa dia adalah orang baik. Lehernya mengaitkan jari-jarinya yang ramping. Para menteri tidak bisa tidak berduka untuk anak itu. Tampaknya anak ini tidak akan selamat hari ini. Jiang mengedipkan mata besarnya. Mengangguk dengan bingung. Bangun dan mulai menaiki tangga. Tetapi untuk anak berusia 3 tahun. Tangga aula eksekutif agak tinggi. Si kecil berusaha keras. Baru bisa naik ke celah kaki pendek. Duduk di atas dan terengah-engah. HMPH, ayah sama sekali tidak sopan. Tidak beristirahat selama beberapa detik. Jiang Yu diangkat. Mencekik lehernya ke meja. Mata Jiang Zheng merah. Menatap si kecil yang lucu di depannya. Aku orang baik. Sambil meletakkan di leher Jiang. Tangan di atas ini semakin erat. Seolah berkata lagi. Berkata tidak baik akan mati. Jiang Yu mengangguk dengan keras. Adalah orang baik yang jatuh dengan hebat. Setiap kali kekeringan datang akan mengadakan. Persembahan korban akan membunuh banyak orang. Setelah ayahanda naik tahta. Melarang keras persembahan korban untuk menghentikan penderitaan. Membuat kehidupan rakyat Ji menjadi jauh lebih baik. Mengenai masalah hujan. Karena pertemuan udara dingin dan panas akan menyebabkan hujan. Dan jejak keringat tidak bisa berkata-kata adalah normal. Bukankah itu kemarahan dari dewa? Tetapi kata-kata ini membuat para menteri berlutut memohon ampunan dari surga. Mempertanyakan urusan surga. Bagaimana bisa diucapkan dengan begitu saja? Jiang Yu dengan bingung menoleh ke belakang. Otak kecilnya penuh dengan ketidakmengertian. Ibunda berkata seperti ini. Mohon yang mulia menghukum putri. Atas dosa tidak menjaga mulut. Berbakti dengan mengorbankan keluarga sendiri. Tetapi wajah Jiang Zheng tidak berubah. Tatapan matanya yang dalam. Menatap anak kecil di depannya. Apakah kamu tidak takut aku membunuhmu? Jiang Yu tidak menyadari situasi berbahayanya. Mengedipkan mata besarnya, tentu saja tidak. Ibunda berkata harimau tidak memakan anaknya sendiri. Tangan kecilnya menggenggam tangan ayahanda. Tanpa sadar menggunakan nada manja seperti ibunda. Ayahanda Jiang salah. Jangan marah lagi, ya? Jiang Zheng tertegun, tidak melihat dari mata jernih itu. Sedikit pun rasa takut padanya. Tiba-tiba tertawa. Dalam suara. Semakin keras tertawa membawa kegembiraan dan kesedihan yang samar. Orang lain berkata, dia adalah tiran. Yang paling memahaminya. Ternyata adalah seorang anak berusia belasan tahun. Para menteri hanya merasa bahwa tiran itu gila. Hati mereka penuh dengan ejekan. Benar-benar tiran seperti yang dikatakan orang luar. Tiran itu mati, Jiang Zheng mengepalkan tangannya. Urat biru di tangannya menonjol. Melihat sekelompok menteri ini melarikan diri dengan ketakutan. Dia hanya merasa kepalanya berdengung sakit. Suara-suara yang datang dari segala arah. Membuatnya sulit tidur nyenyak setiap hari. Pejabat yang jujur dan rajin justru korup.
Selir yang membaca Buddha sepanjang hari justru memperlakukan nyawa manusia seperti sampah. Dunia ini begitu gelap. Busuk. Tidak ada lagi kejernihan di dunia ini. Seharusnya mati. Seharusnya mati atau tidak. Jiang tiup. Tiup tidak akan sakit lagi. Sepasang tangan kecil dan gembul seputih salju menempel di tangan besar dengan urat yang menonjol. Berjinjit. Berusaha berdiri lebih tinggi. Mata besar yang lincah itu penuh kekhawatiran. Ayah tidak takut pada Jiang. Melindungi ayah. Mata kasar Jiang Zheng tertegun. Mata si kecil jernih. Kekhawatiran di wajahnya begitu jelas. Dan tulus. Tiba-tiba Jiang Zheng merasa kepalanya tidak begitu sakit. Kau bernama Jiang? Jiang Yu mengangguk berulang kali. Kepala kecilnya bergoyang sambil tertawa riang. Yang King berkata. Jiang adalah bayi kecil yang paling unik di dunia ini. Jiang Zheng hanya merasa lucu. Ibu macam apa yang bisa menyerahkan anak narsis seperti itu? Dia menggosok pelipisnya yang sakit dan bengkak. Sejak beberapa tahun lalu tersambar petir. Entah bagaimana dia bisa mendengar isi hati orang lain. Kemampuan Jiang ini hanya bisa dibuka. Tetapi tidak bisa ditutup. Sejak saat itu, setiap hari hidup dalam kebisingan. Sulit tidur nyenyak setiap hari. Dan mentalnya menjadi semakin tegang. Lebih impulsif dari sebelumnya. Bahkan tidak boleh ada terlalu banyak orang di dekatnya. Semua orang mengatakan bahwa temperamen kaisar aneh. Adalah seorang tiran yang berubah-ubah. Jiang Zheng mencibir. Dengan santai mencubit si kecil. Pipinya yang menggembung. Siapa ibumu? Mungkin selir mana lagi yang ingin merebut hati dengan anak ini? Anak kecil ini lumayan imut. Jika selir itu masuk akal, dia bisa saja diberi penghargaan. Jiang dengan polos tertawa. Ibu selir adalah selir Qin. Jiang Zheng membelai dagunya. Untuk sementara waktu tidak bisa bangun. Bai Tai melihat. Segera melapor kepada kaisar. Adalah wanita cantik yang dipersembahkan oleh Nyonya Qin 4 tahun lalu. Anda pernah menyukainya sekali. Sekarang tinggal di pavilion Lanfang. Jiang Zheng dengan patuh mengangguk. Pergi ke pavilion Lanfang malam ini. Kemudian mencubit pipi si kecil. Si kecil, aku sangat puas. Ini adalah hadiahmu. Jangan setelah mendengar hadiah seperti itu. Mata Jiang Yu membelalak. Pavilion Lanfang makan miliknya. Menggunakan miliknya dan masih menjadikannya sebagai hadiah. Murah sekali. Mengapa ayah begitu pandai menghitung? Jiang Zheng tampak malu. Ekspresi cemas terlihat jelas di wajah si kecil. Sepertinya benar-benar tidak ingin dia pergi ke sana. Jika ayah benar-benar ingin memberi hadiah. Jiang, tolong bantu Jiang mendapatkan kembali Xiao Bai. Jiang Zheng berdeham. Berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Secara umum malas dan berwibawa. Siapa Xiao Bai? Tangan kecil Jiang Yu menggenggam pakaian ayah. 1. Bergoyang-goyang memohon. Xiao Bai adalah temanku, selir Liu berkata. Xiao Bai ketakutan. Dia akan merebus Xiao Bai untuk dijadikan sup. Xiao Bai sangat-sangat malang, Jiang. Zheng mengerutkan kening. Hewan peliharaan anak kecil, bukan kucing atau anjing. Tidak menyangka selir Liu memiliki hobi kejam seperti itu. Kasim Agung Andesheng segera mengangguk. Memerintahkan seorang kasim kecil untuk pergi. Sampaikan pesan. Si kecil puas, tiran. Duduk di kursi naga dan mengangkat alisnya. Dia jarang ingin memberi anugerah kepada orang lain. Namun malah ditolak. Perasaan ini tidak buruk. Ini bukan hadiah. Apalagi yang kamu inginkan, si kecil? Di mana tahu mata berharga dari kesempatan ini bersinar? Menghisap ibu jari. Elang kecil itu naik. Jiang Yu ingin lebih banyak makanan ringan. Sambil berkata, dia menggambar lingkaran besar dengan tangan kecilnya. Dia selesai hanya setelah meletakkannya di belakang punggungnya, dan kaki kecilnya berusaha keras untuk berdiri.
Tangan Jiang Zheng yang menyentuh kuncir kecilnya berhenti. Tiba-tiba tertawa pelan. Suaranya rendah dan magnetis. Betapa serakahnya. Jiang Yu menjadi cemas. Jiang-jiang yang tidak serakah hanya menginginkan 5 atau 4 tumpukan. 3 tumpukan akan baik-baik saja. Pada akhirnya, dia dengan enggan menunjukkan 3 jari. Bayi susu kecil itu menempel bersama. Si kecil merasa sedih dan tidak bisa dikurangi lagi. Ayah sangat pelit. Tidak hebat sama sekali. Jiang Zheng berhenti. Tiba-tiba mencibir. Biarkan Andersheng meminta dapur kekaisaran untuk menyiapkan 10 tumpuk makanan ringan untuknya. Mata Jiang Yu langsung berbinar. Ayah yang paling hebat. Ayah yang terbaik. Ayah yang terbaik. Hanya bergumam pelan. Jiang Zheng mengusap lagi kuncir kecil si kecil. Si kecil terasa sangat gatal. Kaisar bekerja keras setiap hari. Setelah bermain dengan anak-anak, dia harus menangani urusan. Andersheng ingin membawa pergi sang putri. Tetapi Jiang Yu dengan patuh berbaring di samping kursi untuk bermain dan tidak bersuara untuk mengganggu. Membuat hati orang yang melihatnya menjadi lembut. Jiang Zheng memandang si kecil. Mengapa kamu tidak pergi, Jiang Yu? Membuka mata lebar-lebar. Tapi Jiang belum menemukan Xiao Bai. Siapa yang tahu apakah kata-kata ayah tirinya itu dapat dipercaya? Urat-urat di dahi Jiang Zheng menonjol. Mencibir. Kaisar Agungnya akan mengingkari janjinya? Apakah Anderhai sudah mengurus urusan Xiao Bai? Andersheng melihat tatapan Kaisar. Dengan bijaksana mundur. Jiang Yu menatap pola di kursi naga. Anak-anak sedang sangat ingin tahu. Benda ini belum pernah dilihat di sisi ibunya. Sangat menarik. Menemukan bahwa ada si kecil di pakaian ayah kekaisarannya juga. Perlahan-lahan bergerak mendekat. Translate_text. Mencuri rumah menatap sekilas ayah kerajaan. Dengan hati-hati membelai pola pada pakaiannya. Seperti anak kucing yang sedang menggaruk. Jiang Zheng mengangkat alisnya dan tidak menghentikannya. Tapi anak ini mungkin juga memiliki potensi wanita tidak setia. Setelah bermain sebentar, dia kehilangan minat. Kepala kecil bersandar di pegangan tangan Putri Naga. Dan mendongak untuk mengamati ayah legendaris ini. Orang-orang di luar mengatakan bahwa ayah adalah seorang tiran yang suka membunuh orang. Tetapi ayah terlihat sangat muda. Tidak berbicara. Hanya menatap gulungan buku. Seperti seorang putra muda dari keluarga bangsawan. Zilan Yushu. Sangat tampan. Sepertinya ayah juga bukan tiran. Seperti bukan apa yang dia katakan. Tidak ada tiran yang akan mentolerir seorang anak kecil begitu lama. Si kecil menatap profil wajah Jiang Zheng. Menemukan bahwa dia telah mengubah beberapa pose saat memegang gulungan buku. Ayah kerajaan? Apakah tubuhmu lemah? Gerakan Jiang Zheng berhenti. Menatapnya dengan tidak percaya. Tabung bambu terlalu berat. Bukan karena tubuh ayah lemah. Industri pembuatan kertas saat ini belum berkembang. Biaya sibo terlalu tinggi. Orang-orang paling banyak menggunakan gulungan buku yang terbuat dari potongan bambu. Memegangnya di tangan untuk waktu yang lama. Merupakan tekanan yang tidak kecil pada pergelangan tangan. Kaisar, selirmu memohon untuk bertemu Kaisar. Selir Liu Gui tidak berasal dari keluarga kaya. Tapi dia sangat disukai oleh Kaisar. Saat ini, harem didominasi olehnya, Wang Jiangyu. Ekspresinya berubah kecil. Bayi susu kecil dengan galak ingin memakan wanita jahat Xiao Bai. Dengan berani menyelamatkan Jiang, menyelamatkan ikan Xiao Bai Jiang. Tanpa sadar meraih lengan baju ayah. Pipinya menggembung. Jiang Zheng sangat puas dengan amarahnya. Ketergantungan si kecil. Menyodok pipinya yang menggembung. Suasana hatinya baik. Memilih selir Liu Gui untuk naik dan mulai menangis. Anda harus membela selir Anda. Jiang Yu tercengang. Apakah selir Liu yang sombong dan mendominasi seperti ini secara pribadi? Selir Liu juga melihatnya, dialah putri keenam yang mulia yang menggertak selir Anda. Anda harus berdiri di sisi selir Anda.
Jiang Zheng dengan malas mengangkat matanya. Apakah kamu tidak mendengar dekretku? Selir Liu menciutkan lehernya. Tangisannya berhenti. Tapi kemudian seolah memikirkan sesuatu. Tapi di tanah dengan satu tangan menyentuh tanah. Tapi Yang Mulia Putri Keenam memanjakan pedagang hewan peliharaannya. Dia melakukannya dengan sengaja. Yang Mulia, Xiaobai ketakutan setengah mati. Kamu berbohong. Jiang Yu cemas. Bayi kecil itu mencurinya dengan cepat. Xiaobai anak yang baik. Dia hanya bermain di taman. Jelas kamu menginjaknya dan itu sakit. Xiaobai tidak menakutkan Jiang Zheng, dasar kepala buruk. Hanya menangis. Seberapa menakutkan itu? Dia adalah kaisar. Putri menginginkan hewan peliharaan. Siapa yang berani menolak? Bukan Yang Mulia. Pernahkah Anda melihat hewan peliharaan seperti ini? Selir Liu juga cemas. Tidak peduli ada orang di samping, dia segera mengangkat rok dan celananya. Selir Liu mengangkat kakinya tinggi-tinggi. Menangis dengan wajah keras kepala. Apakah ini hewan peliharaan? Benarkah? Ah! Kata terakhir itu diucapkan dengan suara yang merobek. Di pergelangan kaki putih salju itu tergantung seekor ular putih dengan mulut terbuka lebar. Seukuran ibu jari. Ini adalah ular Changling. Ayah masih memantulkan cahaya. Semua orang terkejut. Jiang Zheng terdiam. Ini hewan peliharaan putriku. Kamu menderita. Jiang tanpa sadar mencoba meraih. Berlari dengan kaki pendeknya ke depan Selir Liu dalam 2 atau 3 langkah. Tangan kecilnya meraih kepala Xiaobai. Ular putih itu benar-benar melepaskan mulutnya dengan patuh. Dengan patuh melilit pergelangan tangan si kecil. Satu orang dan satu ular berpelukan bersama. Wuh! Xiaobai. Kamu baik-baik saja. Benar-benar senang Xiaobai Mu yang menderita dan lain-lain. Pembuluh darah di dahi Jiang Zheng berkedut. Terlihat bahwa dia sudah berusaha menahannya. Siapa yang mau menjelaskan pada ratu? Benda apa ini? Jiang Yu menunjukkan senyum tidak berbahaya. Ini ular, ya? Ayahanda bodoh sekali. Yang Mulia sudah melihatnya, kan? Sungguh bukan karena selir yang tidak masuk akal. Putri Keenam diam-diam bermain dengan benda-benda ini. Ini bukan yang seharusnya dimainkan oleh seorang gadis. Menurut selir, Putri Keenam jelas melakukannya dengan sengaja. Dia sangat mencintai selir karena Anda menyayanginya. Mungkin karena dia menerima kasih sayang seseorang. Sengaja membuat selir malu. Jiang Zheng menyipitkan mata pada Putri Ratu. Apa yang tidak bisa dimainkan? Awalnya dia juga merasa aneh. Tetapi setelah keributan Selir Liu, dia malah menjadi pemberontak. Putrinya boleh memelihara serigala dan binatang buas paling berharga di dunia ini. Hanya seekor ular. Selir Liu tanpa sadar mengecilkan kepalanya. Dia bisa disayangi begitu lama. Dia juga bukan orang yang benar-benar tanpa otak. Kaisar sudah tidak senang. Dia menatap Jiang Yu dengan tidak rela. Dia menundukkan kepalanya dengan sedih. Jiang Zheng berkata dengan serius. Selir Liu pergi dengan malu-malu. Hanya menyisakan si kecil yang tampak kagum. Mata Jiang Yu. Ayahanda yang bersinar sangat hebat. Selir Liu adalah penguasa harem. Tidak ada yang berani memprovokasinya. Tetapi ayahanda dapat membuatnya diam dengan satu kalimat. Dan membuatnya menutup mulutnya. Jiang Zheng membolak-balik tabung bambu di tangannya dengan ekspresi datar. Tetapi hatinya sangat senang dengan kekaguman si kecil. Dia harus berpura-pura tenang. Ada hal lain. Tidak ada Jiang Yu yang tersenyum dan memberi hormat. Terima kasih ayahanda, Jiang ingin memberikan hadiah. Terima kasih ayahanda. Ayahanda sangat memesona. Ibunda pasti juga menyukainya. Pasti akan membantu membangunnya. Jiang Zheng meliriknya. Bersandar malas di atas bantal dengan senyum berbahaya. Kalian masih ingin memelihara janda ini? Mengenai Selir Qin. Kesannya tidak mendalam. Hanya ingat dia sangat penakut. Tapi melihatnya seperti ini tidak mirip.
Ada Jiang-Jiang yang membantu Anda membuat kertas untuk menulis. Li Sibo bahkan dengan ringan menunjukkan bahwa dia pernah mendengar ibunya menyebutkan tentang teknik pembuatan kertas. Gerakan Jiang Zheng terhenti. Hanya merasa gadis kecil itu terlalu sombong. Mana mungkin ada benda yang bisa digunakan untuk menulis. Dan lebih ringan dari Jiang Bo. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Juga tidak memasukkan masalah ini ke dalam hatinya. Hanya menganggapnya sebagai perkataan main-main seorang anak kecil. Si kecil melompat-lompat keluar dari istana. Otaknya masih memikirkan metode pembuatannya. Dari jauh melihat seorang pria tampan berpakaian putih berdiri di bawah tangga yang panjang. Tetapi pria itu memegang payung menutupi bagian atas wajah pria itu. Meskipun tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tetapi sosoknya yang tegak membuat banyak gadis istana tersipu. Mata Jiang Yu berbinar. Seperti kupu-kupu kecil yang menerkamnya. Dada besar. Jiang Bo dengan cepat maju beberapa langkah. Dengan sigap menerima anak kecil yang menerkamnya. Dengan lembut merapikan rambut di dahi si kecil. Matanya dipenuhi dengan rasa sayang, membuat masalah lagi. Jiang Yu terkekeh dan melingkarkan lengannya. Leher dada besar, tidak kok. Jiang mengadu. Liu. Selir agung dimarahi. Dada besar senang tidak. Jelas dada besar adalah putra sulung. Dan selalu mendapat perhatian besar dari ayahanda. Tetapi selir Liu menghitung untuk anak-anaknya. Lebih dari sekali membuat sandungan untuk dada besar di harem. Terakhir kali dia bahkan memasukkan wanita untuk dada besar. Ingin mencoreng nama baiknya. Ibu Suri hari ini juga dimarahi sampai menangis, hehe. Tetapi Jiang Bo tidak merasakan kebahagiaan seperti yang dibayangkan. Raut wajahnya malah menunjukkan sedikit kesedihan. Perhitungan selir Liu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Tetapi bagaimanapun juga, dia seharusnya tidak melibatkan Xiao Liu. Terima kasih, Jiang Bo dengan penuh kasih sayang mengusap hidung gadis kecil itu. Suaranya masih lembut dan menakutkan. Jangan bantu aku. Jiang masih kecil, kamu harus menjaga dirimu sendiri dulu. Mengerti? Jiang Yu tidak mengerti kenapa menakutkan. Dia sering diam-diam membawakannya makanan enak sebagai balasan. Menakutkan? Tetapi mengapa dia tidak mengizinkannya untuk membantu? Tetapi anak-anak seringkali memiliki ide yang tiba-tiba. Setelah beberapa saat, perhatiannya tertarik pada makanan ringan lezat yang dikatakan oleh si menakutkan itu. Keduanya diam-diam menemukan paviliun yang tenang, Jiang Yu. Menggunakan kedua tangannya, satu gigitan satu kue kecil. Menggelembungkan pipinya. Seperti hamster kecil yang kelaparan. Jiang Bo merasa geli melihatnya. Dia juga meminta Jiang Yu untuk tidak membuat marah selir Liu. Selir itu hebat. Sekarang menderita kerugian. Di masa depan dia pasti akan membalas dendam. Tidak peduli apa yang dikatakan Jiang Bo kepada Jiang Yu. Dia mengangguk. Dengan tampang adik perempuan yang patuh dan penurut. Dia menelan gigitan terakhir makanan ringan. Dan mengedipkan mata besar yang polos dan lincah. Menatap Jiang Bo sejenak. Apakah kamu sama sekali tidak mendengarkan Jiang Yu? Matanya polos, aku mendengarkan. Jangan membuat marah selir. Dia tidak akan membuatnya marah. Selir kan? Jika bukan karena selir jahat yang menangkap Xiao Bai Jiang. Dia tidak mau bermain dengannya. Melihat Jiang yang patuh dan lucu. Dia menyentuh kepala Jiang. Jangan takut, kakak akan melindungimu, semua cinta di hatiku. Tidak tahu harus diletakkan di mana. Dia berjanji akan memberikan makanan ringan besok. Lalu secara pribadi menggendong si kecil berjalan-jalan. Sesampainya di luar paviliun Lanfang. Paviliun Lanfang terletak di jantung istana dan tidak jauh dari istana dingin. Jadi meskipun rumahnya besar dan mewah, para nyonya di istana tidak menyukainya. Istrinya tidak suka tinggal di sini. Jiang Bo menolak undangan Jiang. Hanya melihat pelayan utama selir Qin, Jiang Yun, membawanya kembali. Putri. Akhirnya kau kembali. Apakah kau benar-benar bertemu dengan Yang Mulia Jiang Yu? Sambil membawa rok kecil atau terbakar sebagai selir zamrud. Halaman hari ini tampak sangat meriah.
Para pelayan bahkan tidak bisa menahan senyum mereka. Anak kecil itu membawa roknya melewati koridor yang indah. Tidak menemukannya di aula utama. Selir ibunya dengan terampil pergi ke kamar tidur. Benar saja, dia menemukannya di sana saat matahari sudah tinggi. Qin Guiren Jiang-Jiang yang masih berada di tempat tidur terkejut. Dia telah melakukan hal sebesar ini. Ibunya masih tidur. Dengan cepat maju untuk menarik selimut. Ibu, matahari sudah menyinari pantat. Ibu, ibu. Aduh. Jangan ganggu aku. Biarkan aku tidur sebentar. Suara Qin Guiren dingin. Dengan sedikit rasa lelah. Mengulurkan tangan untuk menyentuh tengkuk anak kecil itu. Melempar orang itu dengan mudah keluar. Aji menjatuhkan ikan itu ke tanah. Anak kecil itu dengan terampil bangkit. Tidak menangis atau membuat keributan. Terus memanjat tempat tidur. Kali ini dia tidak berisik. Mencari tempat yang aman. Mulai menyebutkan nama-nama hidangan. Hari ini aku makan domba kukus. Cakar beruang kukus. Bakso kukus, bebek panggang. Ayam muda bakar. Aku taburi remah roti di atasnya. Hehe, putri kelima di sebelah sampai menangis karena iri. Satu hal mengalahkan hal lainnya. Para pelayan bergiliran maju. Tidak ada yang bisa menariknya dari tempat tidur. Tapi sekarang dia muncul dengan ekspresi kesal. Makan bebek panggang siang ini. Ibu, teknologi pembuatan kertas adalah menebang pohon. Aduk menjadi jahe. Kemudian membeku kembali. Pohon jenis apa yang harus digunakan? Ini hanyalah cerita-cerita kecil yang biasa digunakan untuk menidurkan Jiang-Jiang. Tanpa diduga, anak kecil ini memiliki ingatan yang baik. Kau memberitahu Kaisar tentang teknologi pembuatan kertas. Aku tidak akan, Jiang-Jiang merasa bingung. Bukankah kau bisa? Bisakah guru mengatakan itu? Di dalam hatinya, ibunda selirnya adalah seorang Superman. Yang akan menceritakan berbagai macam kisah kepadanya. Jiang bereaksi. Apakah wajah kecil Jiang-Jiang yang berkerut membuat masalah bagi ibunda selirnya? Selir Qin berkata dengan canggung. Tidak ada apa-apa. Aku hanya tidak bisa. Jika kamu ingin memberikannya kepada Kaisar, pikirkan sendiri caranya. Jiang-Jiang diam-diam menatapnya. Lalu cemberut. Ibunda selirnya memberitahunya. Anak kecil tidak boleh berbohong. Jadi bolehkah jika sudah dewasa? Ibunda selir berbohong. Ibunda selir jelas mengatakan bahwa benda ini sangat bagus. Dan bisa membuat banyak orang membaca dan menulis. Di Dajiang. Hanya anak-anak bangsawan yang berhak membaca dan menulis. Buku-buku hampir dimonopoli oleh bangsawan. Dan rakyat jelata menghabiskan seluruh harta benda mereka untuk mencari sebuah buku tetapi tidak mendapatkannya. Selir Qin pernah menghentikannya. Tetapi karena itu dia menyentuh kepentingan orang lain. Dan menyinggung orang lain. Anak kecil itu tidak mengerti kekhawatiran orang dewasa. Melompat dan menginjak tempat tidur. Mengangkat tangan kecilnya dengan pipi menggembung. Dan berbicara dengan penuh semangat. Kamu adalah wanita yang melakukan perjalanan waktu. Aku adalah cucu perempuan yang melakukan perjalanan waktu. Ibu dan anak bekerja sama. Selir Qin melepaskan tangannya, Jiang-Jiang patuh. Berjanjilah pada ibunda selir di masa depan. Jangan sekali-kali menyebutkan 3 kata wanita yang melakukan perjalanan waktu kepada orang luar. Baik. Selir Qin sangat menyesal. Jika dia tahu bahwa gadis kecil ini memiliki ingatan yang sempurna. Bagaimana mungkin dia menyebutkan 3 kata wanita yang melakukan perjalanan waktu di depan Jiang-Jiang? Benar. Selir Qin adalah seorang penjelajah waktu. Di kehidupan sebelumnya dia adalah seorang mahasiswa pascasarjana yang malang yang ditindas oleh dosennya. Bekerja lembur untuk sebuah proyek. Dan tanpa sengaja meninggal karena kelelahan. Dan ketika dia bangun lagi, dia ternyata menjadi selir Ming di istana yang dalam. Juga melakukan perjalanan waktu sebagai selir. Saat melahirkan, rasanya seperti kulit kepala seseorang terkoyak hidup-hidup. Seperti seluruh tubuhnya terlindas mobil.
Sakitnya terasa sehari semalam penuh. Kasihan dia baru melahirkan Jiang-Jiang. Anak kecil ini juga kasihan. Tumbuh hingga usia 2 tahun. Dia bahkan tidak terpikir untuk menjenguknya setelah melahirkan. Bahkan tidak memberinya nama. Belakangan dia malah memberi nama besar Yu untuk putrinya, yang merupakan singkatan dari kampung halamannya. Di negeri asing ini, putrinya adalah satu-satunya hiburannya. Diam-diam memeluk putrinya erat. Selirkin semakin menyesal saat makan. Bagaimana dia tahu bahwa Jiang-Jiang si gadis kecil penipu ini? Ternyata mengingat semua cerita yang baru saja diceritakan. Kata-kata yang diucapkan. Gadis ini bisa mengingatnya dengan sempurna. Baru 3,5 tahun sudah sangat menginginkan bakso babi kecap. Jiang-Jiang sayang, janji pada ibu, oke? Mulai sekarang, jangan pernah menyebutkan 3 kata itu di depan orang asing. Kecil dan lembut. Secercah kegembiraan terpancar di wajahnya. Mata kecilnya berputar-putar dengan lincah. Hari ini banyak sekali camilan. Sayang Jiang-Jiang boleh makan apa saja. Setelah kertas muncul. Baik dalam pelukan atau di dada. Itu akan membawa perubahan mendalam. Mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Tapi benda sebagus ini diletakkan pada gadis kecil ini. Apakah dia bisa menerimanya? Selirkin menarik napas dalam-dalam. Dia tiba-tiba teringat akan identitas Jiang-Jiang. Mungkin akhirnya akan berbeda. Jiang-Jiang tidak mengerti dunia orang dewasa yang rumit. Dia menulis sepanjang malam. Dan kemudian mengumpulkan resep teknik pembuatan kertas yang lengkap. Jadi di pagi hari, si kecil memeluk resep berharganya. Dan dengan riang pergi ke tempat tinggal Da Xiong. Tempat tinggal Jiangbo agak jauh di samping jalan kecil hutan bambu yang panjang. Biasanya pemuda itu paling suka duduk di sini minum teh. Dan bermain, alat musik petik. Dada besar, suara, di hutan bambu berhenti. Tetapi sosok yang menari dengan pedang juga melambat. Jiang-Jiang memeluk paha Da Xiong. Kemudian dengan terampil naik ke pelukan Da Xiong. Yu Xiong. Selamat pagi. Da Xiong hari ini lebih cantik dari kemarin. Suara gadis kecil itu lembut. Tatapannya jernih. Dia dengan lembut mencubit hidung si kecil. Suaranya lembut. Pria tidak bisa digambarkan dengan cantik. Benar? Gunakan tampan, Jiang-Jiang diam-diam mengingatnya. Lalu dengan sayang mengeluarkan selembar kain sutra yang dilipat beberapa kali. Jiang-Jiang akan menunjukkan, Bobby, harta, kepada Da Xiong. Bobby, ini akan mempengaruhi banyak orang. Setelah mendengarkan perkenalan si kecil, Jiangbo juga menjadi serius. Teknik pembuatan kertas ini memiliki efek ajaib seperti itu. Maka seluruh dunia akan mengalami perubahan besar. Lihat. Inilah teknik pembuatan kertas yang terungkap dari kain sutra. Jiang-Jiang tampak bangga. Jiangbo agak ragu. Apakah ini benar-benar bukan coretan hantu? Jiang-Jiang. Apa ini? Da Xiong. Apakah kamu tidak bisa membaca? Si kecil berbaring di atas meja. Tangan kecil yang gemuk menunjuk ke tumpukan coretan itu. Memperkenalkan dengan sangat serius. Ini adalah membuat, ini menunjuk, benda panjang ini adalah pohon. Lalu harus direbus. Si kecil dengan serius menulis resep rahasia untuk waktu yang lama. Tapi, Da Xing, nasib buruk. Terlihat sangat pintar. Kenapa masih belum bisa membaca? Tidak apa-apa. Jiang-Jiang yang berani. Tidak takut kesulitan. Dalam uraiannya yang hidup dan menarik,
Jiang Bo juga secara kasar memahami proses pembuatan kertas. Reaksi bawah sadarnya adalah biaya produksi sederhana ternyata turun. Apakah Dasing, dada besar, tidak bisa membuatnya? Melihat mata jernih adiknya, hati Jiang Bo melembut. Dengan sayang mengaitkannya. Hidungnya tentu saja bisa. Jika benar-benar bisa mencapai efek yang begitu baik. Mengapa tidak mencobanya? Dengan memeluk rasa sayang pada adiknya, Jiang Bo segera berjanji untuk menyuruh orang melakukannya. Setelah Jiang meringkas beberapa deskripsi, dia mengalihkan semua perhatiannya ke teladan yang baru dibawa oleh Dasing, dada besar. Secara alami melupakan pembuatan kertas. Anak-anak selalu pelupa. Tidak ada yang mengingatkannya di telinganya, Jiang dengan cepat melupakan masalah ini. Setiap hari selain makan dan tidur, pergi bermain dengan ibu selir dan ayah kaisar. Hari-hari berlalu dengan sangat santai. Jiang setiap hari melangkah dengan kaki pendeknya. Bebas keluar masuk ruang belajar kekaisaran. Dengan cepat berbaur menjadi tokoh berpengaruh di sisi kaisar. Para selir di harem sangat iri dengan putri kecil yang tiba-tiba muncul ini. Tapi entah kenapa, kaisar hanya menyukainya. Pembuatan kertas segera selesai. Suasana hati Jiang Bo tidak bisa lagi digambarkan dengan keterkejutan. Benar-benar dibuat, biayanya ternyata sangat rendah. Jiang ternyata benar-benar tahu cara membuat kertas. Dia, seorang anak kecil. Dari mana dia mendapatkan benda yang begitu hebat? Kasim yang melayani di sisi Jiang Bo. Secara pribadi menuangkan secangkir teh untuk tuannya. Yang mulia. Ini adalah pahala yang sangat besar. Anda adalah putra sulung. Seharusnya memiliki posisi putra mahkota. Tapi selir sudah meninggal lebih awal. Sehingga kita terisolasi dan tak berdaya. Kita perlu membuat beberapa pencapaian. Agar yang mulia puas. Jiang Bo tanpa sadar teringat akan teguran ayahnya kemarin. Suaranya serak. Ini adalah barang milik Jiang. Justru karena ini barang milik putri, kita jadi lebih mudah untuk bertindak. Yang mulia. Kesempatan tidak datang dua kali. Jangan sampai menyesal. Kasim itu tersenyum menjilat, Jiang Bo menatapnya. Matanya berangsur-angsur menjadi dalam. 1 jam kemudian, Jiang Bo berdiri di depan tangga panjang ruang belajar kekaisaran. Menarik napas dalam-dalam. Dan bawahan memiliki sesuatu untuk memulai, Jiang Bo mengambil kuas di atas meja. Dengan santai menulis sebuah kata di atas kertas. Melihat efeknya bagus. Mengangkat alisnya, berapa biayanya? Jiang Bo dengan hormat berkata. Lebih murah 3 kali lipat dari tabung bambu. Lebih murah 10 kali lipat dari kertas swasta. Jiang Zheng mengibaskan lengan bajunya. Ekspresi senyum langka muncul di wajah Zhang Yi yang biasanya malas. Hadiah apa yang kau inginkan? Menatap tatapan kagum ayahnya. Jiang Bo menarik napas dalam-dalam. Hampir tanpa sadar memikirkan pemuda di depan adiknya. Mata jernih membungkuk perlahan. Seperti anggrek dan pohon giok. Selamat kepada ayah atas putri yang berbudi luhur dan berbakti. Saat ini pahala tidak lagi dibutuhkan. Jika ayah benar-benar ingin memberi hadiah, berikan saja pada Xiao Liu. Jiang Zheng yang duduk di platform tinggi dengan malas mengangkat alisnya. Tampaknya terkejut dengan kata-kata Jiang Bo. Jiang Bo merasa tenang yang langka. Semuanya karena takut ayahnya akan memarahinya. Jadi dia mencuri pencapaian adiknya. Dia sendiri akan membenci dirinya sendiri, Jiang. Bahkan jika dia sekarang mendapatkan kesadaran dan cinta ayahnya. Dia tidak tahu berapa lama minat ayahnya bisa bertahan. Di masa depan Jiang mungkin masih bisa mengandalkan pencapaian ini. Partai bencana, Jiang Zheng mencibir. Ternyata di hati putranya ini, dia sangat berubah-ubah. Bodoh. Dan memiliki kebaikan yang tidak pada tempatnya. Apakah kau yakin teknik pembuatan kertas ini adalah hasil karya anak berusia 3 tahun? Mendengarkan suara agung dari atas. Jiang Bo menutup matanya. Berlutut dalam-dalam di tanah. Jiang Zheng tiba-tiba tertawa. Setelah mendapatkan kemampuan membaca pikiran ini, dia telah melihat terlalu banyak orang yang tidak jujur.
Dan mendengar terlalu banyak konspirasi. Merencanakan melawan kaisar yang tinggi di atas sana. Tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa mempercayai siapapun di sekitarnya. Hanya Jiang Jiang dan Jiang Bo yang menjadi pengecualian. Mereka adalah hiburannya. Jiang Jiang seperti selembar kertas putih. Debu dunia tidak mewarnai dirinya dengan warna apapun. Pikiran murni, senyum. Bersinar seperti matahari kecil. Sedangkan Jiang Bo juga merupakan hiburan bagi Jiang Zheng. Dia adalah cermin jernih. Yang akan mencerminkan segala sesuatu di dunia. Melihat melalui semua kejahatan di dunia. Namun tetap mempertahankan sifat aslinya. Tidak peduli seberapa kotor hal-hal yang muncul di hadapannya. Tetapi selama dia berbalik, cermin tetap bersih. Seperti baru, tidak ternoda debu. Dia selalu berusaha untuk menghitamkan Jiang Bo. Dia tidak percaya bahwa ada orang di dunia ini yang tidak bisa tergoda. Sebelumnya, dia telah memberikan sanjungan di depan Jiang Bo. Kasim kecil adalah sandiwara yang dia atur. Jiang Zheng berdeham. Sangat kesal. Dia tidak percaya ada orang yang tidak akan berubah. Hanya saja godaannya tidak cukup besar. Duduk di kursi naga. Berkata dengan santai. Karena ini adalah jasa adikmu. Maka panggil dia untuk diberi hadiah. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan. Teriakan riang dari bola kecil terdengar dari luar pintu. Ayah, Jiang Jiang datang menemuimu. Apakah ayah merindukan Jiang Jiang? Bola kecil itu hari ini mengenakan gaun kuncup bunga kecil berwarna merah muda. Liontin bunga merah muda tergantung di atas sanggulnya. Lonceng perak di liontin itu berdering. Alis Jiang Zheng yang awalnya sedikit berkerut perlahan terbuka. Dengan malas mengangkat alisnya. Apa yang dia kenakan di kepalanya itu sangat vulgar. Jiang Jiang membelalakan matanya. Melindungi dua lonceng perak yang indah di kepalanya dengan sikap melindungi. Ini diberikan oleh ibu selirkian untuk Jiang Jiang. Jiang Zheng tidak bisa menahan tawa, hanya sepasang lonceng perak. Di sini ada emas untuk putri keenam. Mata Jiang Jiang langsung berbinar. Terima kasih, ayah. Ayah adalah ayah terbaik di dunia ini. Ayah sangat tampan. Kekaguman Jiang Jiang padamu. Benar-benar seperti air sungai kuning yang tak henti-hentinya Jiang Zheng mengerutkan kening. Terakhir kali kau mengatakan kalimat ini. Jiang Jiang berhenti sejenak. Benarkah? Ada Jiang Zheng sangat tidak puas dengan kelompok kecil itu. Senyumnya cerah. Kalau begitu Jiang Zheng akan menyiapkan beberapa kata lagi lain kali. Jiang Zheng bergerak sedikit. Telinga nyaris puas denganmu. Kakak berkata. Kaulah yang menemukan teknik pembuatan kertas. Dapat memberimu sebuah janji. Pandangan Jiang Zheng seolah-olah tertuju pada janji Jiang Bo di Wang. Saat kau melihat orang yang sukses, bagaimana mungkin kau tidak iri dengan barang yang mereka dapatkan di tangan? Namun, dia sepertinya sedikit melebih-lebihkan ambisi putrinya ini. Jiang Jiang menggigit tangan kecilnya. Janji bubuk akar teratai. Bola osmanthus yang manis. Bakso udang. Kaki babi kukus. Dan alis Jiang Zheng. Terlihat jelas tenggelam. Janji seorang kaisar yang agung. Si kecil ini hanya memikirkan makanan. Jiang Zheng memandang kelompok kecil di depannya. Apapun masalahnya, dapat menyelesaikannya untukmu. Mata Jiang Jiang berbinar. Bisakah ayah meminta Ibu Suri untuk tidak mengatur makanan Jiang Jiang? Dia bisa mendapatkan makanan enak dari dada Siong. Tapi Ibu Suri mengaturnya dengan sangat ketat tidak berguna. Yang mulia kaisar yang terhormat hampir melompat. Dan karena identitasnya, hanya bisa merajuk sendiri. Jiang Bo buru-buru bersujud. Gemetar ketakutan. Meskipun dia tidak mengerti mengapa ayah tiba-tiba sangat marah. Tetapi mengakui kesalahan adalah hal yang benar. Tapi Jiang Jiang hanya berkedip. Melihat ayah yang marah. Dan melihat Fu Xiong yang berlutut. Kepala kecil itu tampak berpikir. Lalu diam-diam berjalan ke samping ayahnya yang galak. Apakah ayah marah karena malu? Jiang Bo berkeringat dingin. Jangan bicara omong kosong. Setelah melampiaskan amarahnya,
Jiang Zheng merasa dirinya kekanak-kanakan. Sudah sebesar ini? Masih dibuat marah oleh si kecil sampai 7 lubang hidungnya berasap. Benar-benar si kecil itu terlalu menyebalkan. Namun melihat mata jernih si kecil, dia tidak tega menghukumnya. Hanya bisa melampiaskan amarahnya pada orang lain. Maka Jiang Bo menjadi sasaran kemarahannya. Kemudian dengan malas bertanya, "Jika kamu adalah aku, apa yang akan kamu lakukan dengan teknik pembuatan kertas?" Wajah Jiang Bo berubah. Hamba tidak berani. Jiang Bo adalah orang yang ramah. Juga sangat didukung oleh para menteri. Namun Jiang Zheng selalu memandang rendahnya. Hanya karena sifatnya terlalu lemah. Jiang Zheng sendiri telah berjuang keras dari medan perang berdarah. Sebenarnya lebih menyukai orang yang tidak terkendali. Seperti melihat Jiang-Jiang yang duduk di dekat kakinya. Yang makan dengan lahap. Hanya saja mata Zheng mengungkapkan ekspresi yang sulit diungkapkan. Jiang-Jiang berkedip-kedip. Mengangkat kepalanya dengan polos. Dengan tangan kecil yang berminyak, dia dengan hati-hati menyeka jubah naga ayahnya, dahi Jiang Zheng. Uratnya berdenyut. Memberi pandangan kemenangan pada Ander. Dia tidak menginginkan jubah naga ini lagi. Kemudian melihat ke arah Jiang Bo di tanah, "Aku bertanya padamu, apakah Jiang Bo benar-benar pewaris yang dibina dengan serius? Seni membuat kertas akan abadi. Hamba berpendapat dapat menyebarkan buku secara luas untuk membuka kecerdasan. Dia benar-benar orang yang sangat baik hati." Hal pertama yang terlintas dalam pikirannya adalah rakyat jelata. Jiang Bo pernah pergi ke masyarakat bersama ayah. Dia pernah bertemu dengan orang buta huruf. Juga melihat petani yang kehilangan nyawa karena kebodohan. Bahkan pernah melihat ibu yang baru melahirkan. Demi mencari sebuah buku. Di depan keluarga bangsawan Buddha. Bekerja sebagai budak yang dipermalukan. Namun tetap tidak mau pergi. Ekspresi Jiang Zheng tidak berubah. Hanya bertanya dengan acuh tak acuh. Jika bangsawan tidak setuju, lalu bagaimana? Jiang Bo mengerutkan kening. Hamba akan mencoba meyakinkan bangsawan untuk setuju. Jika kau berkata, lalu mereka tidak setuju? Mendorong buku ke rakyat jelata. Sama saja mengusik, telur, para bangsawan. Jiang Bo jelas tertegun oleh pertanyaan itu. Jiang Zheng menggelengkan kepalanya. Masih terlalu naif. Dunia ini milik ayah yang memutuskan. Atau bangsawan yang memutuskan? Si kecil dengan enggan menarik jarinya. Seolah-olah hanya bertanya begitu saja. Dia tiba-tiba merasa tertarik. Tentu saja, akulah yang memutuskan. Setelah Jiang-Jiang membersihkan tangannya dengan rok kecilnya. Dia memiringkan kepalanya. Karena ayah yang memutuskan. Mengapa masih bertanya pada bangsawan? Jiang Zheng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sudah lama dia tidak begitu bahagia. Sampai membungkuk di kursi naga. Seluruh tubuhnya tertawa terbahak-bahak. Tertawa terbahak-bahak dengan gembira. Menghapus air mata yang keluar karena tertawa dan mengangkat si kecil. Mendudukannya di pangkuannya. Dan mencubit pipinya yang kecil. Jiang-Jiang benar, akulah yang memutuskan. Tentu saja tidak perlu bertanya kepada para menteri. Tiba-tiba dia kehilangan kesabaran dan ingin membunuh. Seberkas kedinginan melintas di matanya. Dia dengan malas duduk di kursi naga. Memerintahkan urusan teknik pembuatan kertas. Jiang Zheng dengan gembira mencubit pipi Jiang-Jiang. Si kecil ini dengan penuh pikiran tentang teknik pembuatan kertas yang entah dari mana dia dengar, dia bertanya dengan jujur. Kemudian dia melihat si kecil ini. Ekspresi panik yang jelas muncul di wajahnya. Dalam hatinya berpikir ibu tidak mengizinkan untuk memberitahu orang lain. Si kecil dengan percaya diri menepuk dadanya. Semuanya dipikirkan oleh Jiang-Jiang sendiri. Setelah Jiang-Jiang mendapatkan kasih sayang ayah dengan teknik pembuatan kertas, para selir di istana mulai mengunjungi Qin Guiren. Paviliun Lanfang menjadi sangat ramai. Liu Guifei yang pertama mulai mencoba. Kudengar putri keenam membawa teknik pembuatan kertas dari dunia peri. Kertas yang dibuat sangat halus dan putih. Sungguh ajaib. Bahkan di istana permaisuri ini, Qin Guiren telah merebut tempat. Bahkan Guifei Niang pun menghadapi Qin Guiren. Lihat,
Liu Guifei berkata bahwa selir ini memiliki pengalaman yang dangkal. Lagi pula, wajahmu secantik bidadari. Mana mungkin selir bisa dibandingkan denganmu? Wajah selir Liu Gui dipenuhi dengan kegembiraan yang sulit disembunyikan. Alis mata bunga persiknya terangkat. Sungguh, Qin Guiren tersenyum dan mengangguk. Tentu saja itu benar. Selir Gui. Gaun merah mawar hari ini sangat elegan. Seperti seorang bidadari yang jatuh ke bumi. Jika tubuhnya diwarnai dengan aroma mawar. Bahkan jika kaisar melihatnya, dia akan bertekuk lutut di bawah gaun delima Anda. Seorang selir di sampingnya dengan cepat tertawa bodoh. Selir Gui kita adalah yang paling disukai saat ini. Masih membutuhkan petunjuk dari Guiren kecil sepertimu. Ekspresi Qin Guiren tetap tidak berubah. Apakah kamu pendatang baru, selir Qi? Aku sangat muda dan cantik. Wajahku secantik buah yang dikupas, sayang sekali dagu gandamu agak kentara. Aku punya resep sehat untuk mengecilkan dagu. Cao. Kekeniang, pelajari lebih lanjut. Setelah memberikan petunjuk, para selir yang hadir terkejut dan heran. Dan dengan cepat berlari kembali untuk mencobanya. Ketika Jiang kembali, dia melihat sekelompok selir keluar dari rumah. Itu benar-benar aneh. Berjingkat-jingkat dan berbalik untuk menyelinap pergi. Berhenti, ambil satu langkah lagi. Aku akan mematahkan kakimu. Dengan santai. Sebuah suara datang dari belakangnya. Qin Guiren hanya berpikir untuk bermalas-malasan di harem. Agar ibu dan anak perempuannya bisa hidup dengan damai. Tapi Jiang sekarang memegang pujian sebesar itu. Pasti akan menimbulkan berbagai macam masalah. Wajah Jiang menyanjung saat dia berbalik. Ibu selir, apakah ibu tidak tidur nyenyak kemarin? Jiang akan memijat ibu selir. Si kecil dengan wajah menyanjung dan bersusah payah memanjat bangku. Berdiri di belakang ibu selir. Terengah-engah memijat, anak berusia 3 tahun bisa memiliki kekuatan apa? Tinju kecilnya lembut seperti anak kucing yang merajuk. Satu demi satu memukul. Hati orang-orang menjadi lembut. Qin Guiren hanya merasa tak berdaya di hatinya. Si kecil mungkin ditakdirkan untuk mengendalikannya. Dia jelas bukan wanita yang melakukan perjalanan waktu. Namun memiliki atribut jenius yang hanya dimiliki wanita yang melakukan perjalanan waktu dan sangat cerdas. EQ-nya tinggi. Kau menggunakan cara ini untuk membujuknya. Ayahanda senang. Jiang cemberut. Ayahanda dingin. Perlu mengatakan 2 patah kata yang bagus seperti ini. Ayahanda sangat senang. Selir Qin terdiam. Dia tidak ingin putrinya menjalani kehidupan yang baik. Tetapi dibandingkan dengan disukai. Menjadi duri dalam daging semua orang. Duri dalam daging. Melihat King Yuan. Putriku hanya menjadi putri biasa. Ketika usianya tiba. Mencari suami yang dapat diandalkan di masa depan. Menutup pintu dan menjalani kehidupan bahagia sendiri. Jiang sedang memijat. Dan dipeluk oleh selirnya. Wajah kecil yang gemuk. Tetapi disentuh dan dicubit. Kau ingin ketenangan atau kekuasaan? Jiang tampak bingung. Mengapa selir bertanya hal yang sama seperti ayahanda? Aneh sekali. Dia juga bertanya padamu seperti itu. Mata selir Qin menjadi rumit. Jiang dengan santai mengayunkan kaki kecilnya. Iya. Ayahanda berkata. Jika aku menginginkan ketenangan. Atur kakak laki-laki untuk membuat kertas. Bagaimana kau mengatakan pertanyaan ini? Kemudian selir Qin menyadari bahwa dia mengajukan pertanyaan bodoh. Nama Dewi menyebar begitu cepat. Jiang dengan bangga mengangkat kepalanya. Pahala Jiang dan uang Jiang tidak boleh diberikan kepada orang lain. Sebenarnya ada pahala selir juga. Jiang akan mengingat selir, kan? Mengatakan kepada selir untuk melepasnya dari kepala. Ayahanda menganugerahkan lonceng emas seperti harta karun. Melihat mata putrinya yang berbinar. Selir Qin sangat tersentuh. Dan mengambil lonceng emas itu. Jiang hebat. Selir sangat mencintai Jiang. Si kecil dengan sedih melirik lonceng emas itu.
Dengan susah payah mengalihkan pandangannya. Tangan kecil menepuk punggung ibunya. Tidak apa-apa. Jiang menemani ibu selirnya. Selir Qin sangat terharu hingga hampir menangis. Ibu selir juga menemani Jiang. Meskipun dia tidak ikut dalam proses penciptaan manusia. Namun anak itu dilahirkannya. Jiang adalah anak kandungnya. Dia harus melindunginya dengan baik. Keesokan harinya, Jiang berganti pakaian serba merah muda di pagi hari. Dengan hiasan kupu-kupu berwarna merah muda di kepalanya, dengan 2 lonceng emas kecil tergantung. Terlihat sangat lincah dan ceria. Hari ini Jiang sudah berjanji untuk pergi bermain dengan kakak laki-lakinya. Ibu selir. Jiang ingin keluar mencari uang. Setelah melihat kakak laki-laki yang galak itu, dia tidak sabar untuk memamerkan diri pada kakak laki-laki yang galak itu. Lihat, di mana Jiang terlihat cantik hari ini? Kilatan senyum melintas di mata Jiangbo. Berpura-pura terkejut dengan suara loncengnya. Jiang terlihat sangat cantik hari ini. Kakak laki-laki yang galak merasa semuanya cantik. Bahkan tidak bisa membedakan mana yang terbaik. Dia berjongkok, menyentuh hidung gadis kecil itu. Suaranya lembut. Bahkan sepatu kecilnya berwarna merah muda. Jiang tersenyum dan menarik kembali kaki kecilnya. Sangat bahagia hingga ingin terbang. Ingin keluar rumah. Jiang ingin menjadi super cantik. Jiangbo berusaha keras menahan tawanya. Si kecil suka uang. Suka mendengar pujian. Dan sangat narsis. Jiang baru pertama kali keluar istana. Duduk di kereta yang akan keluar dari istana. Si kecil sangat bersemangat. Melihat ke kiri dan ke kanan. Bertanya berkali-kali. Kapan kita sampai? Jiangbo dengan lembut membelai kepala Jiang. Jangan terburu-buru. Ayah Kaisar memberi kita seharian penuh. Kita bisa bermain sampai matahari terbenam. Mata Jiang berbinar. Hore, aku ingin makan manisan buah. Boleh? Begitu kereta berhenti, kepala pelayan di depan gerbang halaman segera menyambut mereka. Hamba rendahan ini memberi hormat kepada Pangeran Agung. Memberi hormat kepada putri ke-6. Jiangbo menggendong adiknya dengan tenang. HM. Menghela napas dan bangun. Jiang ingin melihat kertas baru yang dibuat. Setelah penyebaran semalam, keduanya secara alami tahu siapa Dewi yang mempersembahkan kertas baru ini. Dan tanpa sadar menatap Jiang. Pembuatan kertas baru ada di halaman. Kertas yang dibuat memiliki ketebalan yang seragam. Perbedaan warnanya tidak besar. Jiangbo secara acak mengambil beberapa lembar. Dan tidak ada masalah kualitas. Jiang tidak mengerti banyak. Tetapi bisa mendengarnya. Semua orang berpikir dia sangat baik sehingga dia tertawa menunjukkan 8 gigi besar. Tepat saat dia tersenyum, seorang wanita parubaya berpakaian emas dan hijau berjalan mendekat. Salam, Yang Mulia Pangeran ke-6, Putri, inikah putri kecil Dewi itu? Bisa dibilang selir ini memiliki takdir dengan putri kecil ini. Jiangbo mengangguk dengan tenang. Nyonya Qin Kuo Jiang membuka matanya lebar-lebar. Tiba-tiba ada sedikit kewaspadaan di hatinya. Ibu selir berkata dia adalah serigala merah besar yang akan memakan orang. Little Red Riding Hood harus segera lari ketika melihatnya. Tetapi dia bukan Little Red Riding Hood. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk mendengarkan firasat buruk ibunya. Jiang lapar. Jiangbo segera menatap dengan prihatin. Bukankah kamu baru saja makan camilan? Firasat buruk. Apakah kamu ingin aku membawamu makan yang enak? Jiang memeluk leher firasat buruk itu. Meletakkan dagunya di bahunya. Menjawab dengan patuh. Nyonya Qin Kuo memberi hormat. Dengan hormat mengirim firasat buruk. Siapa Nyonya Qin Kuo itu? Mengapa nama ini dan gelar ibu selir? Sedikit mirip? Jiangbo ragu sejenak. Latar belakang Nyonya Qin Kuo ini tidak kecil. Dulu, Pangeran ke-9 Jiang Zheng dikirim ke negara Qi sebagai sandera. Masa kecilnya dapat diringkas dengan kata-kata tragis, dia tinggal di kandang babi. Dan makan dedak. Sebelum usia 10 tahun.
Dia belum pernah membaca buku yang layak. Orang yang bergantung padanya adalah ibu kandungnya. Bianbo memandang si kecil di pelukannya dan mulai berbicara perlahan. Setelah ayah naik tahta, dia sangat menghormati Ibu Suri. Menganugerahkan posisi janda permaisuri sebagai prioritas utama. Jiang mengangguk seolah mengerti. Tiba-tiba teringat. Tapi Jiang belum pernah bertemu dengan permaisuri nenek. Wajah Paman Jiang tampak agak kesulitan. Permaisuri nenek, permaisuri nenek. Dia suka beribadah kepada Buddha. Jadi dia berlatih di kuil Buddha yang berjarak 20 li dari ibu kota. Dan tidak pernah kembali sepanjang tahun. Ini hanyalah alasan yang dikatakan kepada orang luar. 4 tahun lalu, sebuah peristiwa besar yang mengejutkan pengadilan dan oposisi terjadi. Janda permaisuri bergegas keluar ruang penyimpanan buku Yun. Menunjuk hidung kaisar dan memarahi dengan keras. Jiang Bo ada di tempat kejadian saat itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ayah kekaisarannya begitu marah. Dengan tatapan membunuh di mata gelapnya. Seolah ingin melahap semua yang ada di sekitarnya. Jiang Zheng mendengarkan dalam diam kata-kata ibunya yang memarahinya. Tidak layak menjadi anak. Tidak berbakti dan tidak hormat. Kejam dan jahat. Jiang Bo bahkan berpikir bahwa ayah kekaisarannya akan melakukan pembantaian besar-besaran. Singkatnya, permaisuri nenek belum kembali selama 4 tahun. Jika Jiang ingin bertemu dengannya, bisa menunggu sampai dia besar. Biarkan ayah kekaisaran mengirim mobil untuk menyentuh jambul kecil di kepala Jiang Bo. Dengan suara lembut. Nyonya Qin ini adalah adik perempuan dari permaisuri nenek. Dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan permaisuri nenek. Permaisuri nenek bahkan memintakan gelar Nyonya Qin dari ayah kekaisaran untuknya. Dan memiliki prestise yang cukup besar di ibu kota. Jika Jiang menyukainya, kamu bisa berbicara lebih banyak dengan Nyonya Qin. Mulut kecil Jiang cemberut. Jiang tidak mengenalnya. Ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengannya hari ini. Setelah selesai berbicara, keduanya berjalan-jalan di ibu kota. Membeli berbagai macam kue. Dan juga manisan buah. Saat ini, Jiang Zheng sedang duduk di ruang belajar kekaisaran meninjau peringatan. Batch kertas terbaru telah diproduksi. Benda ini benar-benar barang bagus. Jiang Zheng tidak bisa menahan diri untuk tersenyum. Memikirkan selir Qin. Selir yang sudah lama berada di harem. Bagaimana dia bisa menciptakan benda suci seperti seni membuat kertas? Ayah kekaisaran mengirim Jiang Lai untuk menghangatkanmu. Si kecil mengenakan pakaian merah muda. Bahkan pipi kecilnya juga merah muda, dia dengan terampil memanjat ambang pintu. Melangkah di kaki pendeknya dan menaiki tangga. Dan berlari ke hadapanku. Sama sekali tidak mengerti aturan. Jiang Zheng berpikir demikian. Shou dengan jujur mengusap jambul kecil di kepala Jiang. Jiang meraih lengan jubah ayahandanya. Matanya berbinar-binar, berterima kasih kepada ayahanda karena telah mengizinkan Jiang keluar istana untuk membelikan Jiang banyak makanan enak dan secara khusus datang untuk berbakti kepada ayahanda, kata ibunda dalam hatinya. Ayah tidak suka dipaksa. Hari ini memberi kehangatan. Besok jadi bos. Jiang Zheng melihat setumpuk besar barang itu. Meskipun tahu itu adalah upaya menjilat. Namun tetap tidak bisa menahan diri untuk menarik sudut bibir. Aku tidak kekurangan apapun. Ande Sheng segera mengangguk. Meskipun itu semua bukan barang berharga. Tetapi selama kaisar menyukainya, maka mereka bernilai ribuan emas. Jiang memiringkan kepalanya. Tiba-tiba teringat urusan penting. Ayahanda. Siapa itu Nyonya Qin? Mengapa Ibu Suri tidak berada di istana? Anak-anak? Masih kecil? Bertanya begitu saja. Namun seketika, seluruh istana menjadi sunyi. Jiang Zheng menyipitkan matanya. Dengan hawa dingin terpancar dari matanya. Siapa yang menyuruhmu bertanya tentang hal lama? Tidak ada yang berani menyebutkan Ibu Suri di depannya? Wanita itu menemaninya melewati masa-masa tersulit. Namun juga tanpa ragu menusukkan pedang tajam ke dadanya. Ande Sheng dan Kasim kecil lainnya di toko sudah berlutut. Kepala mereka terbentur keras ke lantai.
Hanya merasa hati mereka sedingin lantai yang dingin ini. Sementara Jiang-Jiang yang berada di pusat badai sama sekali tidak menyadarinya. Memiringkan kepalanya. Dengan suara lembut, Jiang-Jiang sendiri yang ingin bertanya. Jiang-Jiang pergi bermain hari ini. Bertemu dengan Nyonya Qin. Jiang Zheng perlahan berkata, "Oh, Ling Sheng, apa yang kau katakan padanya?" Si kecil memiringkan kepalanya. Berusaha mengingat. Tidak mengatakan apa-apa. Tapi Jiang-Jiang tidak suka Nyonya Qin. Jiang Zheng terdiam karena Nyonya Qin mencium Jiang-Jiang. Dan ibu selir tidak suka Nyonya Qin. HMPH. Jangan suka Jiang-Jiang juga. Suaranya jernih. Tangan kecilnya masih berputar beberapa kali dengan marah. Seperti roda api kecil. Terakhir, di depan dadanya. Jiang Zheng memandangnya dengan jijik dan menyentuh si bodoh kecil itu. Jambul di kepalanya. Melihat mata Jiang-Jiang yang jernih dan bingung. Nada bicaranya bahkan sedikit memanjakan. Jika kamu tidak suka, maka jangan suka. Aku perintahkan dia untuk tidak muncul di hadapanmu. Selesai bicara, dia memerintahkan bawahannya, Ande Sheng. Nyonya Qin tidak menghormati putri ke-6. Suruh dia menyalin 100 kali. Sutra Intan, jangan keluar dengan mudah akhir-akhir ini. Ande Sheng sangat terkejut. Nyonya Qin adalah gelar kelas 2. Yang lebih tinggi dari Nyonya Qin dalam status. Hanya putri kelas 1. Kaisar. Ini berarti kamu sudah memikirkan gelar untuk sang putri. Jiang Zheng mengusap jambul kecil di kepala si kecil. Gelar apa yang kamu inginkan? Biasanya seorang putri baru akan diberi gelar oleh kaisar sebelum menikah. Untuk menunjukkan kehormatan. Putri dengan gelar semuanya kelas 1. Tetapi ada juga perbedaan antara kelas 1 dan kelas 1. Misalnya, Nyonya Qin lebih mulia daripada Nyonya Wu. Jika mengatakan terlalu tinggi, mudah membuat kaisar merasa serakah. Jika mengatakan terlalu rendah, itu akan terlihat terlalu palsu. Ande Sheng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin untuk sang putri. Benar-benar seperti berjalan di atas es tipis di dekat kaisar. Jiang-Jiang diam-diam mengambil makanan ringan di kursi naga. Dan segera memasukkannya ke dalam mulutnya setelah ketahuan. Gelar harus sangat kuat. Jiang Zheng terlihat geli. Dengan santai menjentikan. Seberapa hebat kepala si kecil itu? Dalam gelar seorang putri. Yang paling mulia secara alami adalah yang melambangkan kedamaian dan stabilitas negara untuk waktu yang lama. Changning Yong'an Taiping Ping Yang Yu Jiang dengan bersemangat mengepalkan tinju kecilnya. Aku ingin dipanggil Ling Sui dan Han Lin. Shelly Chizuru Antalya saudara dan saudari pedagang. Head the way. Mawar. Jenis mawar. Anna Seville putri Bein Jiang Zheng menarik sudut mulutnya. Menatap Jiang-Jiang dengan ekspresi rumit. Ulangi sekali lagi. Ying Sui dan Han Lin. Shirley adik perempuan Antalya saudara laki-laki dan perempuan bisnis. Head the way. Mawar. Jenis mawar. Anna Sui. Putri Phil Being. Selesai berbicara dalam satu tarikan napas, Jiang-Jiang mengedipkan mata besarnya. Menatap ayah kerajaannya dengan ekspresi bingung. Apakah itu sulit? Ibu selir tidak mengatakan bahwa ayah kerajaan adalah orang yang paling hebat di dunia ini. Mengapa dia tidak bisa menjadikannya seorang putri Merisu yang terhormat?